Kita masuk ke bab 2, analisa sosial. Tujuannya adalah menemukan keterhubungan satu sama lain menurut arah eksplorasi pidato saya ini, pencarian makna martabat manusia. Yang dianalisa adalah bagaimana sikap ketiga tokoh terhadap pengalaman masa gelap tersebut. Saya dipandu dengan teori Viktor Frankl. Ini nasihat dari Romo Erwin, teman saya, dokter psikologi ya. Dia adalah Viktor Frankl itu pendiri logoterapi. Pertama kita lihat konteks hidup ketiga tokoh. Kesamaan konteks hidup adalah masa gelap. Yang saya soroti khususnya masa gelap mereka. Situasi sulit dan pelik. Saya membayangkan dalam masa pandemi kita juga punya pengalaman-pengalaman gelap. Apalagi yang ditinggal orang-orang tercinta karena dipanggil Tuhan ya dan seterusnya. Dan harus membuat keputusan yang baik dan bijak. Paus Fransiskus ketika masih sebagai provinsial SY, dan Gus Dur sama-sama berkaitan dengan situasi politik waktu itu. Sedangkan Kardinal Bernardin lebih menyangkut konteks gereja Katolik di Amerika Serikat. Yang jelas pengalaman pribadi yang berat tidak pernah lepas dari kaitannya dengan pelayanan mereka bagi komunitas dan masyarakat. Ada kata kunci yang sama daripada ketiga tokoh tersebut. Sebagai orang-orang yang saya sebut bermartabat, sanggup memaafkan, sanggup mengampuni. Lah, yang kedua, bagaimana teori Frankl itu sendiri? Teori Frankl didasari pada pengalaman pribadinya. Waktu itu dia mengalami 3 tahun di kamp konsentrasi Hitler, ya Nazi. Dan dia punya teori dari sana. Intinya manusia sebenarnya selalu mencari makna hidupnya. Orang bisa bertahan hidup itu karena punya nilai, makna yang diperjuangkan. Dia seorang neurolog, psikiater dari Wina, pengikut filsafat eksistensialisme, pendiri logoterapi. Latar belakangnya pernah mengalami penyiksaan di kamp konsentrasi tadi sudah saya sebut ya. Inti teorinya, pada setiap orang ada daya kekuatan motivasi dasar yang membuatnya tetap mau bertahan, yang namanya mencari makna hidup. Ada 3 konsep filosofi psikologis dari Viktor Frankl, freedom of will, 2 will to meaning, dan ketiga meaning in life, menemukan makna dalam kehidupan. Will to meaning itu memang tekanan dari Viktor Frankl, berbeda dengan psikoanalisnya Sigmund Freud, will to pleasure. Sedangkan Alfred Adler yang psikolog itu will to power. Kalau Viktor Frankl will to meaning. Kata-kata Frankl tentang transendensi diri ini menarik sekali. Moga-moga gak terlalu kecil untuk Anda. Dia mengatakan begini, saya mau menekankan bahwa makna hidup yang sejati harus ditemukan dalam dunia daripada dalam diri atau jiwa orang itu sendiri. Seolah itu suatu sistem yang tertutup. Saya memiliki istilah untuk hal yang menentukan ini, yakni transendensi diri dari eksistensi manusia. Transendensi diri ini menunjuk realitas, bahwa menjadi manusia selalu terarah pada sesuatu atau seseorang daripada kepada diri sendiri, baik makna yang harus dipenuhi atau orang lain yang harus dijumpai. Semakin seseorang melupakan dirinya sendiri dengan cara memberikan dirinya untuk melayani dan mencintai orang lain, semakin orang itu menjadi manusiawi dan lebih mengaktualisasikan dirinya. Apa yang disebut dengan aktualisasi diri bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, karena alasan yang sederhana, bahwa semakin seseorang berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya untuk diri sendiri, justru orang itu akan kehilangan. Dengan lain kata, aktualisasi diri hanya mungkin sebagai buah akibat dari transendensi diri yang telah mengatasi dirinya, selesai dengan dirinya, tapi untuk orang lain. Nomor 3, kemerdekaan hati sebagai tanda manusia yang bermartabat. Dengan 3 konsep teori Frankl itu, saya menganalisa pengalaman Paus Fransiskus, Kardinal Bernardin, dan Gus Dur secara psikologis. Pertama, kebebasan untuk berkehendak dan bersikap. Gus Dur misalnya jelas sekali, daripada perang saudara demi mempertahankan kepresidenan, dia memilih mengalah. Sebuah kebesaran hati yang istimewa sekali. Daripada melawan dengan genti lapor balik, Kardinal Bernardin, dia berusaha untuk mencari orang itu dan memaafkan. Begitu pula Romo Bergoglio yang kemudian adalah
Paus Fransiskus juga orang yang terus berusaha berdamai dengan siapapun dan tidak pernah membenci. Kedua, kehendak pada makna hidup. Ada pada nilai kasih dan belas kasihan, serta pada ketiga tokoh itu menekankan pada nilai kemanusiaan, berakar pada masing-masing iman. Meskipun agama berbeda, iman berbeda, ketika sama-sama memperjuangkan kemanusiaan, sebenarnya kita itu bersatu. Kita ketemu, apapun latar belakang kita. Lalu ketiga, meaning in life, menemukan hidup, makna hanya dalam kehidupan sehari-hari. Makna ditemukan justru dalam keterlibatan dengan umat dan bangsanya, demi kebaikan bersama atau bonum comune, kebaikan kesejahteraan umum. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi untuk kebaikan masyarakat, kebaikan orang lain. Itulah meaning in life. Lalu bagaimana penghayatan batin yang diperlukan saat menghayati masa gelap? Saya menganalisa masa gelap para tokoh melalui pengalaman saya sendiri. Karena Viktor Frankl belum menjelaskan bagaimana proses dinamika batin orang yang mengalami kegelapan itu. Lalu saya ingat pengalaman saya 30 tahun lalu kurang lebih ketika awal studi di Innsbruck. Saya itu sendirian dari Indonesia. Romo Suharyo waktu itu, Bapak Kardinal, sudah memberitahu saya, Romo yang paling berat itu nanti tidak ada teman. Di Innsbruck saya memang sendirian dari Indonesia. Dan saya benar-benar terasa sendirian waktu itu. Saya sampai pada krisis panggilan dan perutusan. Betapa tidak di halaman 29 itu ya, saya tulis. Saya mengalami gegar budaya, culture shock. Mulai dari makanan. Saya ini orang Bantul yang biasa makan entok-entok, tiwul, ongol-ongol, growol, getuk, sayur lodeh, tempe garit, sambal terasi. Enggak ada semua di sana, mumet saya. Tiap hari cuma lihat roti sama keju, kentang ini aku ngomong diet ya, aku dong diet ya aku. Dan jadi itu menjadi pergulatan. Tapi yang paling menyakitkan saya adalah ketika saya gegar budaya untuk ketemu seorang frater dari Amerika Latin. Saya sedang duduk, dilatih dengan orang lain mengucapkan bahasa Jerman yang begitu susah lafalnya. Suatu saat berhasil, dia nunggu nih di samping saya. Oh, dia menguasai saya dengan apa? Dengan pegang kepala saya sambil bilang, bagus sekali Emmanuel, bagus sekali. Saya merekite no. Saya itu dalam budaya Jawa, sirah kepala itu jangan dipegang, apalagi dipegang oleh frater, ya. Dipegang oleh anak muda. Saya marah, saya kemudian berdiri. Dia tak onek-onek, tapi Jerman saya kacau balau, namanya juga sedang marah ya. Jerman rung iso, kudu nesu, piye nesu cara Jerman iki. Ketopraan saya. Dia tuh bingung, ini orang ini ngapain? Aku kayak nesu ya, nesu apa ya bahasa Jerman? Aku bingung itu. Itu contoh bagaimana saya berjuang betul. Itu baru saja hal menyangkut itu. Soal bahasa pun saya belum matang waktu itu, belum ada syarat seperti sekarang. Yang terjadi, Romo Kiser yang sangat berjasa pada saya untuk awal studi saya di Innsbruck itu Romo Kiser, harus saya sebut. Beliau sampai bilang gini, Marto, kamu cukup menghafalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau malam, minta makan, minta minum, dah itu aja. Pada wong mes ya aku menunggu. Pikirannya Romo Kiser itu main ramati gitu loh. Perkara liya iso belajar sambil jalan. Romo Kiser ki madak aku kon ngemis ya aku. Tapi oke, ini pengalaman-pengalaman ini campur aduk menjadi satu. Akhirnya saya sungguh krisis. 1, 2, 3 pekan saya merasakan kesunyian. Saya sering duduk di jendela, tak buka, lihat langit. Aku kangen growol, aku kangen getuk, aku kangen apa kae? Ongol-ongol. Wah enak ya ongol-ongol ini. Empuk. Pokoknya kapan ya mulih ya? Kapan ya mulih? Disertasi rung iso nulis apa-apa. Jadi waktu itu akhirnya saya sempat tergoda berputus asa untuk pulang tanpa gelar karena saking dudeknya. Tapi saya sudah dibiasakan sejak kecil juga di seminari untuk selalu berdoa. Dan saya suka doa di depan sakramen Maha Kudus. Lalu 2 jam saya ada di kapel itu di halaman 30 bagi Anda yang pegang buku dalam bagian bawah itu. Lalu saya misa kudus dalam bahasa Indonesia pada sesudah 2 jam berdiam diri dalam kebingungan itu. Akhirnya saat misa, sesudah konsekrasi,
ketika selesai menyanyikan aklamasi anamnesis yang wafat Kristus kita maklumkan tuh ya, tiba-tiba Tuhan tuh berbicara lewat sakramen Maha Kudus yang ada di depan saya. Dia bilang gini, saya baca ya, Marto, Marto, persis Lukas 10 itu ya. Marto, kalau di Lukas kan Marta, Marta, ini nama saya nih, Marto, Marto. Mengapa kamu sedih? Bapak uskupmu, ayah ibumu, keluargamu, teman-teman umatmu semua mendukungmu dengan doa dan cinta. Tapi siapa yang selalu ada di dekatmu, bahkan secara fisik dalam arti sakramental paling dekat dengan kamu di Innsbruck, selain aku sendiri. Lihat tubuhku, lihat darahku dalam rupa roti dan anggur ini. Kamu tidak hanya dapat melihat aku berdekatan denganku, tapi kamu juga menyambut tubuh darahku saat komuni suci. Mengapa kamu sedih? Karena jauh dengan orang-orang yang kamu kasih di Indonesia, sementara aku yang selalu paling dekat denganmu malah kamu abaikan, kamu lupakan. Bukankah aku selalu bersamamu kemanapun kau pergi? Dan secara istimewa saat Ekaristi begini, apa yang terjadi para hadirin? Begitu saya mendengar kata-kata Yesus itu, langsung saya menangis terseduh-seduh sambil misa itu. Air mata itu ndelot, banjir dan masuk ke mulut saya. Baru sadar saat itu kalau bulannya air mata ki asin ya. Jadi waktu itu saya ada dalam suasana yang kayak tercerahkan gitu. Iya ya. Aku kok mikir sing warna-warna. Mengapa aku terlekat oleh budaya, terlekat makanan, terlekat ini, sementara Tuhan ada di dekatku dan Dia menyertai aku dengan segala cara. Mulai saat itu sampai hari ini saya begitu mencintai Ekaristi. Itu ada sejarah di situ sebenarnya. Dan kebetulan inti disertasi saya juga soal Ekaristi. Jadi nyambung semua. Sepertinya Tuhan menyiapkan. Nah, maka kunci yang saya tarik dari pengalaman pribadi, ketika saya krisis itu belum punya kemerdekaan hati, sementara Paus Fransiskus, Kardinal Bernardin, Gus Dur itu punya kemerdekaan hati. Maka kata kuncinya adalah kemerdekaan hati. Sebagai bentuk transendensi diri, tanda orang yang bermartabat, yang akan sanggup memperjuangkan martabat manusia. Hanya orang yang telah bebas hatinya akan mampu menjadi pemimpin yang baik, akan mampu membela masyarakatnya. Tapi kalau punya kepentingan, wah sudah repot. Yang keempat, sukacita sebagai buah dari kemerdekaan hati. Kemerdekaan hati membuahkan sukacita. Dan sukacita ini berbeda dari rasa senang ya. Rasa senang itu senang, makannya enak, gratis, apalagi pokoknya atau ketemu orang yang kita kasih, kita senang, tapi habis itu nanti atau kesebelasan sepak bola kita menang ya. Misalnya kita akan sorak-sorai, tapi itu rasa senang, cepat hilang. Beda dengan sukacita. Sukacita itu lebih mendalam. Kondisi batin yang berakar pada pengalaman perjumpaan dengan Allah. Ada kasih, kemurahan, kepercayaan, harapan, dan seterusnya. Dan bersifat permanen, lebih tetap. Paus Fransiskus, Kardinal Bernardin, Gus Dur adalah orang-orang yang terbukti telah memperjuangkan martabat manusia. Karena mereka orang-orang bermartabat. Orang yang bermartabat punya ciri khas kemerdekaan hati. Orang yang merdeka hatinya, lalu hidupnya penuh sukacita.